Lihat dulu, kita keliling dulu teman-teman. Habis ini kita ngobrol sama ownernya, terus kita ke Bang Pakan, lihat Bang Pakannya. Tuh, ini etawa semua nih teman-teman. 7, 8, 9, 10, 11. Banyak teman-teman. 12. Loh, ini khusus Bang Pakan ini, Pak? Iya, Mas. Wow. Ini apa nih, Pak? Ada Ini singkong. Ini kan khusus ini, Pak. ya, 4.000 meter persegi loh, Pak. Cuman Bapak tanemin, ibaratnya ini singkong karet ini buahnya bisa dimakan nggak? Nggak bisa dimakan. Ya kalau kayak Kaliandra ini apa yang dimanfaatin kalau untuk manusia? Dijual juga kayaknya. Pokoknya fokus buat kambing gitu ya, Pak Iya. ya. Kenapa, Pak? Karena Hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Oke, kawan-kawan KSBS Etawa Lampung Channel. Salam ngarit, bres. Nggak bosan-bosan kita di kandang peternak lagi. Ini Soccer Mania Farm Lampung Timur, peternak seniornya Lampung. Ini kita pengen bahas lagi masalah pakan kambing. Jadi sebelumnya kita mau lihat dulu ini teman-teman di Soccer Mania Farm ini nih ya. Ini ada daun singkong dicampur-campur ya. Ada daun pisang, ada rumput gajahan juga, ada ya macam-macam di sini pakannya. Tapi kali ini kita mau bahas tentang Bang Pakan yang sudah apa namanya, disiapkan oleh Soccer Mania Farm ini. Jadi nanti dalam mempersiapkan Bang Pakan itu pakan apa saja yang bisa ditanam di Bang Pakan. Tapi sebelumnya biar teman-teman yakin, kita lihat dulu ini peternakannya. Ini sapera ya teman-teman. Sapera. Ini PE-nya di sini ada dicampur tuh, lagi pada makan tuh sehat-sehat. Nah, kita keliling kandang dulu sebelum kita ke lahan pakan nanti bersama Pak Ebeng pemiliknya. Tuh. Ini hasil breedingan di sini. Sapera, Etawa, PE banyak nih teman-teman. Tuh. Tuh, sini juga ada. Terus kita ke sana lagi. Kalau ini manajer kandangnya di sini. Lagi nyantai, Pak. Jam berapa ini ngopi nih? Wis. Jam ngopi. Tak keliling lu ya, Pak. Ini maskot di sini. Maskotnya di sini 2 ekor. Ini tempat pakan. Itu juga ada pakan yang difermentasi atau disilase juga. Tuh. Tuh, kita lihat dulu, kita keliling dulu teman-teman. Habis ini kita ngobrol sama ownernya, terus kita ke Bang Pakan, lihat Bang Pakannya. Tuh, ini etawa semua nih teman-teman. Ini maskot juga di sini, si Basudewo. Tuh, ini betina-betina semua nih. Hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak teman-teman. 12, 13, 14, 15, 16. Belum tadi yang tadi ya. Nih teman-teman, ini kandang nih. Jadi di sini peternakan ini sudah 20 tahun. Kita pengen kulik masalah pakan di peternakan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sama teman-teman. Stay tune terus teman-teman. Jangan lupa untuk like videonya, komen teman-teman butuh video seperti apa, dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar KSBS Etawa Lampung Channel makin semangat bikin video tentang peternakan kambing. Kalau bisa yang ada di seluruh Indonesia, tapi sekarang kita fokus di Lampung dulu. Oke, kita tunggu ownernya lagi mau siap-siap, kita ke Bang Pakan. Stay tune terus. Oke kawan-kawan, kita sudah di Bang Pakannya bersama Pak Ebeng. Halo Pak. halo, Assalamualaikum. Gimana Pak? Lagi ngapain? Lagi telik Bang Pakan, Mas. Tele Bang Pakan. Iya, Bang Pakan. Nah ini Pak, kemarin kan kita bikin video tentang masalah pakan kambing yang baik atau daun-daunan apa saja yang bisa dimakan kambing. Ya, Mas. Itu kan ada
yang ada di sekitar kita lah ibaratnya Ya, kan Pak, pohon-pohon apa segala macam. Nah, di sini saya KSBS Etawa Lampung Channel sama teman-teman pengen tahu Pak, kalau untuk mempersiapkan bank pakan itu apa aja sih Pak yang bisa ditanam gitu? Jadi kalau tadi kearifan lingkungan biasanya daun mangga, mahoni itu kan nggak banyak dipakai Mas, itu istilahnya limbah. Tapi kalau kita yang nggak ada dan proteinnya tinggi yang perlu kita siapkan, kalau saya Mas, saya pribadi satu singkong karet itu proteinnya 32%, terus indigo vera Sambil jalan aja kita pakai aja Ya. Pak. 28%, terus kaliandra bisa apa? Nah, seperti ini Mas. Nah, ini Ini- teman-teman bank Ini pakannya. kaliandra. Ini kalindra. Ya, ini singkong karet, ini kayu hujan, ini protein tinggi Mas. Ini 28% sekitar. Nah, ini kaliandra juga. Ini daun kelor Mas. Kelor. Ya, Ini daun 1000 manfaat. ya. Ini apa? Pohon ceri Mas, pohon randu, semua bisa. Ini kalau yang ini Ini khusus buat Mas. pageran. Nah, ini kelilingnya pagernya ada pohon randu. Loh, ini khusus bank pakan ini Pak. Iya Mas. Wow. Ini apa nih Pak? Ada Ini- singkong ada- karet ya? Ya, ada singkong Singkong karet, Mas. karet, ada kayu hujan, Dari pohon randu. Ini pohon ada- randu, pohon kapuk ini Pak ya. Ya, Ini buat pageran, ini pohon nangka Mas. nangka. Jadi sistemnya satu baris ini singkong karet Mas. Terus yang ini selang-seling. Ini ada rumput seperti ini, rumputnya juga bisa. Ini buat serat ya Pak ya. Iya, seratnya. Makanya nggak dibersihin ya. Ya, ini kayu hujan, ini kaliandra, indigo vera. Prosesnya jadi konsepnya kita cari yang proteinnya tinggi, yang tidak ada di lingkungan, yang harus mesti ditanam Mas. Jadi Oh iya iya iya. ininya 50% sampai 70% yang kandungan proteinnya, terus yang kandungan istilahnya seratnya untuk penambah, untuk pelancar pencernaan, kita ambil dari lingkungan kita Mas. Seperti Jadi ini. ibaratnya gini Pak, misalnya kita ngasih makan 3 karung, 2 karung itu yang proteinnya tinggi seperti ini, yang 1 karung model rumput-rumputan gitu Pak ya, yang untuk serat Mas, seratnya. untuk serat. Seperti tadi limbah-limbah lingkungan kita. Tapi sabar dulu Pak, ini kan luas berapa ini Pak? Ini 1/4 Sewolon itu berapa ya? 4.000-an lah. 4000 meter persegi Pak. Nah biasanya Pak, kalau aku nonton di YouTube itu Bang Pakan, apa namanya, konsep-konsep Bang Pakan itu peternak-peternak sama petani itu yang gabung ya mereka ya. Nanamnya itu singkong ini Pak, singkong apa namanya? Singkong makan. Ya, Singkong makan. singkong racun. Dalam artian lahan itu dimanfaatkan, hasil panen singkongnya singkong makan loh Pak, dijual lagi Ya, hasil panen singkongnya. Nah kalau Bapak ini kan khusus ini Pak, ya. 4000 meter persegi loh Pak, cuman Bapak tanemin, ibaratnya ini singkong karet ini buahnya bisa dimakan nggak? Nggak bisa dimakan. Ya kalau kayak kaliandra ini apa yang dimanfaatin kalau untuk manusia, dijual juga kayaknya, pokoknya fokus buat kambing gitu ya Pak Iya. ya. Kenapa Pak? Karena Hitung-hitungannya seperti apa Pak? Nah ini hitung-hitungannya kepo ini aku. Hitung-hitungnya 1/4 ini kalau saya tanamin singkong itu insya Allah penghasilannya antara 5 sampai 7 juta Iya. jual singkongnya. Tapi kalau saya tanamin ini karena ini untuk kambing Etawa maupun yang penghasil susu, ini kualitas susunya akan meningkat. Jadi untuk 1 bulannya aja kalau bisa menghasilkan kurang lebih 1-2 jutaan kalau yang susu itu loh. Jadi kita nggak memanfaatkan hasil pertaniannya, hasil peternakannya. Jadi kan sama aja, bahkan lebih efektif kalau kita punya bank pakan sendiri dengan kualitas pakan. Tapi saya juga tetap pakai yang sistem yang singkongnya bisa nanti ada video selanjutnya yang coba tanamin itu juga ada. Ada Pak ya? Enggak, tapi aku herannya ini Pak, maksudku lahan 4000 meter persegi ini, apalagi di sini ini ya bukan dibilang kalau pertanian ya bisa ya, ada yang nanam jagung, ada yang nanam singkong, apa namanya? Singkong apa sih namanya itu? Ya singkong lah, singkong buat racun. Buat ini, terus ibaratnya bisa petani itu bisa punya penghasilan 6 bulan atau 5 bulan sekali bisa panen Pak. Sedangkan Bapak ini kok tanemin pakan KB itu loh. Ya itu tadi Mas, konsepnya ke tadi, karena saya istilahnya usaha saya di peternakan dan saya fokus, bahkan ini Mas riwayatnya
Dulu ini ladang ini saya sewa, Mas. Ini per tahunnya Ladang ini? ya 3 juta. Ah. Setelah saya amati, saya pelajari, kok efektif, Mas. Terus alhamdulillah dengan ya berat hati tapi ya itu rezeki, Mas. Dalam 2 tahun itu saya malah kebeli ini, Mas. Dari penjualan anakan kambingnya. Dari kambingnya malahan. Ya, ini asli murni dari kambing anakan Sapera, saya belikan kambing ini, Mas. Dari anakannya aja. Beli ini nih lahan Ya, ini. Wah, luar biasa ini. Jadi Murni memang dari kambing ini, Mas. maksudnya ibaratnya hitung-hitungannya seperti apa itu, Pak? Apakah Bapak pernah beli pakan atau gimana? Ya, Kenapa bisa sampai ada inisiatif buat khusus lah Bang pakan gitu loh? Ya kalau di peternakan yang skala besar, Mas, di kurang lebih 50 sampai 100 itu kan cross pakannya tinggi, Mas. Bisa sampai 5 sampai 10 juta. Saya mending saya tanamin, terus saya paling setahun itu atau 1 bulan itu saya mengeluarkan uang 2 juta lah untuk orang yang ngarit. Oh iya, jadi cuman buat ngarit aja gitu Pak ya. Terus ya itu tadi, Mas, sisanya yang antara 3 sampai 5 juta itu saya tabung. Nah, tabungnya pun dia di anakannya, Mas. Iya. Terus sudah banyak tak jual, alhamdulillah kebeli, Mas. Oh iya, ibaratnya tadi ada perbedaan harga per bulannya itu untuk ibaratnya kita beli pakan lah ya Pak. Ya, Pak ya. Apalagi kalau kayak ibaratnya Lampung Timur, Lampung Tengah ini kita kalau silas itu biasanya beli lah biasanya. Ya. Ada yang diolah dulu. Ya itu ibaratnya kita nabung buat beli ini. Ya, Walaupun padahal aplikasinya dulu Bapak beli lahan ini kemarin dari hasil jual cempe ya Pak ya? Iya, selama 2 tahun, Mas. Beli Oke, jadi di sini berapa jenis ini Pak? Kayu hujan, Kaliandra, Indigo Vera, sama ini kalau ini singkong biasa, Mas. Singkong ya, singkong-singkongan lah ya. 4 jenis. Indigo Vera ya 4 jenis, Mas. Ada yang di tengah sana ada apa? Apa Pak? Kelor. Kelor ya, 4 jenis. Kalau yang di pinggir-pinggir itu ada itu teh hijau kayak apa macam-macam, Mas. Yang untuk penting, pageran. untuk Tapi pageran. ini yang apa namanya? Yang banyak fokus yang di itu tengah, 4 tadi. Nah, 4 jenis ini udah bagus Pak proteinnya ya Pak ya buat kami. Ini, Mas, sekalian tambahan. Ini menurut saya pengalaman. Kayu atau daun yang dia basah terus kayak berair, Mas. Ini proteinnya tinggi seperti ini. Ini kan Kaliandra, terus singkong karet ini kan tebel, Mas. Ini proteinnya tinggi, Mas. Ibaratnya daun dan kayu yang terlihat gemuk lah gitu Pak ya. Seger. Kiplu lah, Mas. Ini Indigo Vera. Ini proteinnya juga tinggi, Mas. Ini 28%. Apalagi seperti ini kan bagusnya teman-teman ini sudah dipotong. Oh iya. 30 hari, 40 hari kita udah potong lagi, Mas. Iya. Jadi sistemnya dari sini terus besok hari sini sudah tumbuh lagi, Mas. Oh iya, jadi rotasi Iya, gitu Pak ya. rotasi. Tapi ini makanan pokok. Nanti tambahannya ada ya kayu waru, daun waru, daun jengkol, terus daun mahoni. Apalagi itu ada suara senso. Itu biasanya teman-teman yang khusus penyedia bank pakan dia cari limbahnya di sana untuk tambahan yang ini. Apa itu Pak? Itu daun mangir, Mas. Oh, daun pohon mangir. Oh, yang ditebang itu kan ada suara senso. Itu biasanya rekan-rekan di sini atau petani-petani di sini memberitahu. Kalau yang lainnya sih nggak mau, tapi kalau saya karena saya punya ini, dia untuk serat dan karbohidratnya pakai daun-daun limbah lah, Mas. Oke, kita ke sana lagi Pak. Oke. Sana lagi Pak. Wah, luar biasa ini. Ini aku soalnya biasanya kalau ngelihat soalnya 4.000 meter persegi Pak. Kadang-kadang ngelihat konten-konten orang itu paling dia satu rantai atau berapa kali berapa lah ditanemin rumput odot biasanya Bang pakannya. Tapi ini Bapak ini wow, 4.000 meter persegi ditanemin. Tapi nggak sia-sia Pak ya, udah dihitung betul-betul ya Pak ya. Ya udah, alhamdulillah Mas Ida, buktinya itu tadi, Mas. Sekarang kapasitas berapa ekor Pak indukan? Kalau di indukannya kandang? Kurang lebih 40 sama Sapera, Mas. 40 sama Sapera ya. Saya jualin sama untuk kebutuhan, Mas. Kalau ini dia tumpang sari, Mas. Tumpang sari sama ini Pak ya, duren ya. Ya, duren sama alpukat. Nah, untuk seperti ini, Mas, tumpang sari. Ini kan duren, kalau saya mikirnya investasi hari tua, Mas. Setelah nanti 5-6 tahun insya Allah berbuah. Terus tengahnya saya kasih hijauan, Mas.
Masih sama Pak ya, singkong-singkongan, Ya, merah, kalindra. Dan ini kan biasanya pruning Mas. Ini pruningnya pun untuk serat kalau durian. Oh ya, bisa pruningannya. Kalau alpukat seperti ini kan bisa dipruning juga Mas. Jadi ini belum sampai tinggi sudah dipotong Mas. Nah rumputnya juga ini kan rumput bagus Mas. Iya, buat serat Pak ya. Bahkan Makanya nggak Bapak semprot ya? enggak kita Paling cangkul. Seputaran Ini ini aja. juga bagus Mas, ini rumput ini kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Ini saya tanam ini Mas. Kacang-kacangan itu. Ya. Itu bagus selagus juga, Pak, ya? untuk taman, juga untuk menggembur tanah. Tapi Wih. belum banyak Mas. Luar biasa ini konsep Bang Pakan dari Sokermania Ya, Farm Lampung Timur. Bang Pakannya nggak kaleng-kaleng ini teman-teman, 4.000 meter persegi itu kalau yang ini 5.000 persegi Mas, kurang lebih. ya, tapi kalau ini ibaratnya masih mending loh Pak, masih ada alpukatnya, ada durenya, ibaratnya berapa tahun ke depan Bapak bisa panen. Kalau yang tadi itu full loh Pak. Iya. Ini Mas yang belum tahu ini bagus juga Mas. Apa itu, Daun Pak? Putri Malu. Apa enggak ini Pak, ini kan berduri Pak. Ya, tapi insya Allah aman Mas. Ini kalau untuk kambing. Ini kalau orang yang nggak seneng biasanya dihindari Mas. Ini juga proteinnya tinggi Mas. Protein untuk. Nah, seperti ini kan sudah terlalu tinggi Mas. Ini udah harus dipotongin. Iya, luar biasa. Oke Pak, biar kita lanjut ngarit Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi dari Bapak bikin Bang Pakan tadi bisa irit sekitar di angka berapa itu Pak? 7 sampai 8 juta per bulan ya? Kalau itu kan tergantung ininya Mas. Tergantung jumlah kambingnya. Iritnya 50% lah Mas gitu aja. Oh ya, kita bisa bilang irit Persenan 50% aja, lah 50%. gitu. Ya, jadi teman-teman bisa mulai dari dikit-dikit dulu lah persiapan Bang Pakannya apa segala macam. Oke, terima kasih banyak loh Pak. Oke. Sudah mau berbagi. Semoga Sama. SMF makin maju, makin jaya, Amin amin. makin bisa menularkan hal-hal baik sama peternak-peternak. Siap Mas. Luar biasa. Salam ngarit. Bres.